Hai kita semua. Halo, ya baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang peta bagaimana Rasul Paulus sudah perjalanan Paulus dari pertama, kedua hingga ketiga. Nah, hasil kerjasama kami ini merupakan UAS GAPD kami yang akan kami kumpulkan kepada Ibu Karnia sebagai dosen pengampu mata kuliah GAPD. Ya baik, kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri yaitu Ingrid Weisha Alolinggi dengan NIRIN 2020240019. Saya Inul Sakya NIRIN 2020240052. Saya Esra Sederlaga dengan NIRIN 2020240055. Nah, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang gambaran yang telah kami gambar bersama-sama. Halo semua, ya baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan Paulus yang pertama. Nah, perjalanan Paulus yang pertama dimulai dari Antioquia, pusat penting kekristenan awal. Nah, di sini di Antioquia, Roh Kudus memanggil Barnabas dan Paulus untuk memulai perjalanan mereka. Kemudian dari Antioquia mereka menuju ke Siprus, melalui pulau di Mediterania Timur. Di sini mereka memberitakan Injil di kota-kota seperti Salamis dan Paphos. Bahkan berhasil mengalahkan seorang tukang sihir yang bernama Elimas. Kemudian dari Siprus mereka menuju ke Asia Kecil. Mereka menyeberangi Asia Kecil. Mereka mengunjungi berbagai kota di wilayah Pisidia dan Pamfilia, termasuk Perge, Antioquia di Pisidia, Ikonia dan di Listra. Di kota ini mereka menghadapi tantangan dan bahkan penganiayaan seperti di Listra, di mana Paulus hampir dirajam sehingga hampir mati. Kemudian dari Listra mereka melanjutkan perjalanan ke Derbe di Asia Kecil. Nah, di Derbe di sana mereka menemukan banyak penduduk Kristen. Kemudian di sini di Derbe mereka kembali ke Antioquia, tempat dia memulai perjalanan mereka. Nah, Paulus dan Barnabas kembali ke Antioquia, tempat mereka memulai perjalanan mereka. Mereka membawa kabar baik tentang pertumbuhan jemaat-jemaat baru yang telah didirikan. Nah, itulah perjalanan Paulus yang pertama. Perjalanan Paulus yang kedua akan dijelaskan dengan saya. Sekian dan terima kasih. Halo, yang baik, saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan Rasul Paulus yang kedua. Nah, perjalanan Rasul Paulus yang kedua ini berbeda pada perjalanan yang pertama, di mana pada perjalanan yang pertama Rasul Paulus berfokus pada Asia Kecil. Nah, jika perjalanan kedua ini ia menjangkau wilayah-wilayah yang lebih luas, termasuk Makedonia dan Yunani. Nah, perjalanan ini menandai keluasan yang signifikan, di mana penyebaran Injil ke wilayah-wilayah yang baru dan budaya yang baru juga berbeda. Nah, perjalanan Paulus ini dimulai dari Antioquia, di mana dari Antioquia ini sama seperti perjalanan yang pertama, dimulai dari Antioquia. Nah, setelah berselisih paham dengan Barnabas, di sini ternyata Paulus ini berselisih paham dengan Barnabas. Kemudian setelah ia berselisih paham dengan Barnabas ini, Paulus pun akhirnya memilih Silas untuk menjadi rekannya dalam perjalanannya. Nah, kemudian setelah dari Antioquia atau perjalanan awalnya dari Antioquia, Paulus pun lanjut ke Asia Kecil, di mana pada Asia Kecil ini ia melewati wilayah-wilayah yang telah ia kunjungi sebelumnya pada perjalanan yang pertama untuk memperkuat jemaat-jemaat yang telah ada, seperti mereka mengunjungi Listra, Derbe. Nah, setelah itu dia pergi ke Asia
Korintus, ia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Setelah itu mereka memberitakan misi-misi mereka. Kemudian setelah ini selesai, kemudian Paulus dan Silas pun kembali ke Antiokhia, di mana Paulus dan Silas ini menggunakan jalur laut dan kemudian menyelesaikan perjalanan mereka yang kedua. Nah, baik, demikianlah penjelasan tentang perjalanan Paulus bersama rekan kerjanya yang ke-11 yang kedua. Nah, dari perjalanan Paulus yang kedua ini merupakan bisa dikatakan bahwa sangat signifikasi, di mana menandai perluasan Injil hingga ke Eropa. Nah, penginjilan di Makedonia dan Yunani membuka babak baru dalam sejarah Kristen, memperluas jangkauan ajaran Kristus ke budaya dan masyarakat yang berbeda. Nah, pembentukan jemaat-jemaat yang kuat di kota-kota seperti Korintus dan Tesalonika ini menjadi tonggak penting dalam pertumbuhan agama Kristen. Yang baik, demikianlah perjalanan Paulus yang kedua yang dapat saya sampaikan. Dan perjalanan Paulus yang ketiga akan disampaikan oleh teman saya. Ya baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Baik, awal perjalanan Paulus yang ketiga ini di Antiokhia. Ia kembali di Syria, tempat ia tinggal beberapa waktu setelah perjalanan kedua. Setelah itu ia mengunjungi jemaat-jemaat di Galatia dan Frigia. Di sana ia mengamalkan jemaat-jemaat yang telah didirikannya sebelumnya, terutama di daerah Derbe, Ikonium, Listra, dan Galatia dan Frigia. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan ke Efesus. Di sana ia melanjutkan pusat pelayanannya yang baru. Paulus tinggal lebih dari 2 tahun di Efesus, kota besar di Asia Kecil. Di sana ia mengajar setiap hari di sekolah Tiranus. Banyak orang Asia mendengar Injil dan mujizat terjadi melalui Paulus. Banyak penyembah berhala yang bertobat dan terjadi kerusuhan yang dipimpin oleh tukang perak bernama Demetrius. Oke, di Efesus menjadi pusat utama pelayanan Paulus dalam perjalanan ketiganya. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya di Makedonia, bukannya di Yunani, dan Yunani. Setelah kekacauan di Efesus, Paulus melanjutkannya ke Filipi, Tesalonika, dan Berea. Setelah itu Paulus berada di Korintus. Ia tinggal selama 3 bulan. Kemungkinan di sana ia menulis surat ke Roma. Lalu Paulus kembali ke Makedonia dan Troas. Paulus kembali melalui jalan yang sama. Di Troas, Paulus menunjukkan kembali Archippus yang jatuh dari jendela saat Paulus berkhotbah. Setelah itu, Paulus menuju ke Yerusalem. Rute pulangnya, Paulus berpamitan dengan para penatua jemaat Efesus dengan penuh emosi dan kesan pastoral. Setelah itu ia tinggal di Kos, lalu di Rodos, Patara, lalu kapal ke Tirus, Ptolemais, dan akhirnya ke Yerusalem. Ya, di Yerusalem, Paulus ditangkap yang menjadi awal penderitaannya sebagai tahanan selama beberapa tahun. Ya baik, demikianlah penjelasan tentang perjalanan Paulus dari perjalanan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, perjalanan ini sangat luar biasa.